Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada kesempatan kali ini kita diberi rahmat dan berkah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan, dan berkah ilmu untuk menjalani kelas manajemen operasi pada pagi hari ini. Selanjutnya perkenalkan, saya Rahmat Ivandra, anggota dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator bagi kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat Ivandra, dan rekan-rekan saya yaitu Hania Hazima, Vina Mevasari, Kaldito Nanda Permana, Niki Nurul Aini, dan Panji Anugrah Sanjaya. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai MRP dan IRP, yaitu Material Requirement Planning dan Enterprise Resources Planning. Dan kelompok kami akan berfokus pada Learning Objective 1, 2, dan 3. Untuk materi pertama akan dibahas oleh rekan saya, Hania Hazima. Dipersilahkan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Dependent Demand. MRP adalah teknik permintaan dependen yang menggunakan Bill of Material, inventaris, penerimaan yang diharapkan dan jadwal produksi utama untuk menentukan kebutuhan material. Banyak perusahaan yang telah menemukan beberapa pentingnya manfaat dari MRP atau Material Requirements Planning. Di antaranya adalah yang pertama, respon yang lebih baik terhadap pesanan konsumen sebagai hasil peningkatan kepatuhan pada jadwal. Kedua, respon yang cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sarana dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, mengurangi jumlah persediaan. Manfaat ini merupakan hasil dari keputusan strategis untuk menggunakan sistem penjadwalan persediaan yang bergantung pada faktor lainnya. Ketika persyaratan MRP terpenuhi, model dependen lebih disukai daripada model untuk permintaan independen atau EOQ. Model dependen tidak hanya bagus untuk produsen dan distributor, namun juga untuk berbagai macam perusahaan lain seperti restoran hingga rumah sakit. Karena MRP menyediakan struktur yang lebih bersih untuk permintaan dependen, MRP telah berkembang sebagai dasar untuk Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem informasi yang mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya yang dibutuhkan pada berbagai perusahaan untuk menerima, membuat, mengirim, dan memperhitungkan pesanan pelanggan. Dependent Inventory Model Requirements. Penggunaan model persediaan dependen yang efektif mengharuskan manajer operasi mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama ada jadwal produksi utama, ini mencakup apa yang harus dibuat dan kapan. Yang kedua spesifikasi atau bill of material, ini mencakup bahan dan suku cadang yang dibutuhkan untuk membuat produk. Yang ketiga ketersediaan inventaris. Yang keempat pesanan pembelian yang ada, ini mencakup apa yang dipesan juga disebut kwitansi yang diharapkan. Lalu yang kelima ada waktu tunggu, ini mencakup berapa lama untuk mendapatkan berbagai komponen. Pertama, Master Production Schedule atau jadwal produksi utama. Master Production Schedule atau MPS adalah jadwal yang menentukan apa yang akan dibuat, biasanya berupa barang jadi, dan kapan. Jadwal harus sesuai dengan rencana agregat. Rencana agregat ini menetapkan tingkat output keseluruhan dalam bentuk umum, misalnya kelompok produk, jam standar, atau volume dolar. Rencana agregat biasanya dikembangkan oleh tim perencanaan, penjualan, dan operasi, mencakup berbagai input termasuk data keuangan, permintaan pelanggan, kemampuan teknik, ketersediaan tenaga kerja, dan lainnya. Salah satu keunggulan utama MRP adalah kemampuannya untuk menentukan secara tepat kelayakan suatu jadwal dalam batasan kapasitas agregat. Proses perencanaan ini memberikan hasil yang sangat baik. Rencana agregat menetapkan batas atas dan batas bawah pada MPS. MPS memberikan informasi tentang bagaimana memenuhi permintaan dengan menentukan barang apa yang akan dibuat dan kapan. Kita dapat melihat pada figur 14.1 di mana masing-masing input memberikan andil sendiri pada rencana keseluruhan. Manajer harus mematuhi jadwal untuk jangka waktu yang wajar atau waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Banyak perusahaan yang menetapkan MPS atau MPS dan mengembangkan kebijakan untuk tidak merubah bagian rencana jangka pendek. Bagian jangka pendek dari rencana ini kemudian disebut sebagai jadwal tetap. Baik, materi selanjutnya adalah Bill of Material. Bill of Material adalah daftar jumlah komponen, bahan-bahan, dan materi yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk.
Gambaran individu tidak hanya menjelaskan dimensi fisik saja, tetapi juga pemrosesan khusus seperti asal bahan mentah dari setiap bagian yang dibuat. Salah satu ciri Bill of Material yaitu mendefinisikan produk adalah dengan menyediakan struktur produk. Bill of Material tidak hanya menentukan kebutuhan, tapi juga berguna untuk menetapkan biaya dan daftar fungsi sebagai daftar item yang dikeluarkan untuk personal produk atau perakitan. Ada 3 jenis Bill of Material. Yang pertama adalah modular bills. Daftar bahan dapat diatur di sekitar modul produk. Modul bukanlah produk akhir yang akan dijual, tetapi merupakan komponen yang dapat diproduksi dan dirakit menjadi beberapa unit. Mereka seringkali merupakan komponen utama dari produk akhir atau pilihan produk. Yang kedua ada planning bills dan phantom bills. Planning bills dibuat untuk menetapkan induk buatan ke bills of material. Tagihan ini digunakan ketika ingin mengelompokkan sub-assembles sehingga jumlah item yang akan dijadwalkan berkurang dan ketika ingin mengeluarkan kit ke departemen produksi. Phantom bills of material adalah bills of material untuk komponen biasanya sub-assembles yang hanya ada sementara. Komponen ini langsung masuk ke perakitan lain dan tidak pernah diinventariskan. Dan jenis bill of material terakhir adalah low-level coding. Low-level coding dari suatu item di bill of material diperlukan ketika terdapat item yang identik pada berbagai tingkat di bill of material. Low-level coding memiliki arti bahwa item tersebut diberi kode pada level terendah di mana item itu muncul. Selanjutnya adalah accurate inventory record. Manajemen inventaris yang baik adalah kebutuhan mutlak agar sistem MRP berfungsi. Jika akurasi pencatatan perusahaan tidak melebihi 99%, maka perencanaan persyaratan material tidak dapat berfungsi. Purchase order outstanding. Pengetahuan tentang outstanding order ada karena produk sampingan dari departemen pembelian dan pengendalian inventaris yang dikelola dengan baik. Hanya dengan data pembelian yang baik, manajer dapat mempersiapkan rencana produksi yang berarti dan secara efektif menjalankan sistem MRP. Lead time for component. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh, membeli, memproduksi, dan merakit suatu barang dikenal sebagai lead time. Lead time untuk item diproduksi terdiri dari waktu pemindahan, penyiapan, dan perakitan atau waktu berjalan untuk setiap komponen. Untuk barang yang dibeli, waktu tunggu mencakup waktu antara pengenalan kebutuhan, pesanan, dan kapan tersedianya produksi. Baik, slide selanjutnya adalah contoh pengembangan suatu struktur produk dan kebutuhan kotor. Pendekatan dalam contoh ini akan memberikan informasi, kemudian kita akan membangun suatu struktur produk dan memecahkan kebutuhan. Di sini ada speaker kit yang membungkus pesanan komponen yang telah memiliki ketetapan tinggi melalui pos. Komponen peringkat stiker tersebut yaitu awesome termasuk 2BS dan 3CS. Masing-masing B terdiri dari 2DS dan 2ES. Setiap CS memiliki 2FS dan 2ES. Setiap F meliputi 2DS dan 1G. Itu adalah pengatur suatu awesome. Sebagian besar pembeli meminta alat bantu pendengar dalam satu jangka waktu 3 tahun dan setidaknya satu masalah yang tertunda disebabkan kerusakan struktural pada asrama laki-laki. Seperti yang dapat kita lihat, permintaan akan B, C, D, E, F, dan G benar-benar tergantung pada jadwal produksi induk atas A, perangkat stiker awesome. Solusinya, struktur ini memiliki 4 level, 0, 1, 2, dan 3. Ada 4 unit, yaitu A, B, C, dan F. Tiap-tiap barang induk memiliki sedikitnya satu level di bawahnya. Barang-barang B, C, D, E, F, dan G adalah komponen-komponen sebab masing-masing barang memiliki sedikitnya satu level di bawahnya. Dalam struktur ini, B, C, dan F merupakan induk dan komponen dari komponen. Jumlah tanda kurung indikasi berapa banyak unit barang tertentu yang diperoleh untuk menghasilkan barang secepatnya di atasnya. Dengan demikian, B2 berarti bahwa dia menentukan 2 unit B untuk seluruh unit A
dan F2 diartikan bahwa dia memerlukan 2 unit F untuk seluruh unit C. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kaldito Nanda Permana dengan nomor BP 1910532010. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai solusi dari contoh mengembangkan suatu struktur produk dan kebutuhan kotor. Nah, di sini bisa kita lihat pada slide, yaitu struktur dari produk A, yang mana terdiri dari B dan C, yang mana B terdiri dari D dan E, dan C, ya, produk C terdiri dari E dan F, yang mana F juga terdiri dari G dan D. Nah, jadi ketika kita telah mengembangkan suatu struktur produk, kita dapat menentukan jumlah unit tiap-tiap barang yang diperlukan untuk memuaskan permintaan atas pesanan baru, yaitu 50 perangkat speaker awesome, yang mana jika kita memecahkan kebutuhan yang ditunjukkan, yaitu bagian B adalah 2 dikali jumlah AS, yang mana jumlah AS adalah 50, yang mana bagian B adalah 100, dan C yaitu 3 dikali jumlah AS, yang mana AS juga 50, yang mana hasil dari bagian C adalah 150, dan D yaitu 2 dikali jumlah BS, yang mana jumlah BS adalah 100, dan ditambah 2 dikali jumlah F, yang mana jumlah F adalah 300, yang mana hasil dari bagian D adalah 800. Kemudian bagian E, yang mana jumlah 2 dikali jumlah BF ditambah 2 dikali jumlah C, yang mana hasilnya adalah 500. Dan bagian F, yang mana 2 dikali jumlah CS, yang mana CS bernilai 300, yang mana CS yang bernilai 150, jadi bagian F adalah 300. Kemudian dari bagian G yaitu 1 dikali jumlah F, yang mana jumlah F adalah 300, jadi bagian G adalah 1 dikali 300, yaitu 300. Nah, selanjutnya kita masuk kepada MRP structure. Di sini di sini ditampilkan pada slide, yaitu structure dari MRP systems, yang mana terdiri dari data files, master production schedule, dan juga output reports, yang mana data files terdiri dari bill of material, kemudian lead times atau item master file, kemudian inventory data, dan juga purchasing data. Kemudian data files tersebut masuk kepada master production schedule, yang mana material requirement planning programs, yang mana diprogram oleh komputer atau software. Dan juga nanti, setelah masuk pada master production schedule, yang mana diprogram oleh komputer dan software, kemudian menghasilkan output reports, yang mana terdiri dari MRP by period report, ada MRP by date report, ada plan order report, purchase advice, dan juga exception report, dan sebagainya. Nah, sekian untuk pembahasan dari learning objective yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan dari learning objective yang kedua. Learning objective yang kedua atau pokok pembahasan yang kedua yaitu build a gross requirement plans, yang mana adalah rencana kebutuhan kotor bahan material atau gross material requirement plans adalah sebuah jadwal yang menggabungkan jadwal produksi induk yang memerlukan 1 unit A dalam minggu ke-8 contohnya, dengan jadwal berdasarkan tahapan waktu. Hal ini memperlihatkan ketika suatu barang harus dipesan dari para pemasok, jika terdapat persediaan yang dimiliki, atau ketika produksi suatu barang harus dimulai untuk memenuhi permintaan produk akhir pada tanggal tertentu. Gross requirements merupakan bagian dari keseluruhan jumlah item atau komponen yang diperlukan pada suatu periode. Sejauh ini kita telah mempertimbangkan adanya kebutuhan kotor bahan material, yang mana mengasumsikan bahwa tidak terdapat persediaan yang dimiliki. Rencana kebutuhan bersih net requirement plans menyesuaikan persediaan yang dimiliki. Ketika membahas mengenai persediaan yang dimiliki, maka kita harus menyadari bahwa banyak barang dalam persediaan.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai menetapkan rencana kebutuhan kotor, yang mana setiap perangkat speaker awesome atau barang A meminta seluruh barang di dalam struktur produk A, yang mana dengan menggunakan informasi yang ada pada tabel di bawah ini yang ditunjukkan pada slide, nah maka kita dapat menyusun rencana kebutuhan kotor bahan material dengan jadwal produksi yang akan memenuhi permintaan 50 unit produk A pada minggu ke-8. Nah, di sini kita tampilkan mengenai waktu tunggu bagi perangkat speaker awesome. Nah, ada komponen A, yaitu waktu tunggunya ada 1 minggu, dan seterusnya. Baiklah, saya Niki ini akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu Bill a Gross. Di PPT ini terdapat tabel rencana kebutuhan kotor material atas 50 perangkat speaker awesome, di mana pada tabel tersebut, pada tabel ini terdapat beberapa komponen, yaitu ada komponen A, B, C, E, F, D, dan G, yang dimana komponen-komponen ini dibutuhkan untuk menciptakan perangkat speaker awesome. Dan untuk induk komponennya yaitu pada komponen A. Pada komponen A ini, tanggal yang diminta yaitu pada minggu ke-8 sebanyak 50 unit. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan komponen A ini dibutuhkan selama 1 minggu. Sehingga perusahaan harus merakit komponen A 1 minggu sebelum tanggal yang diminta. Untuk slide selanjutnya yaitu interpretasi dari tabel sebelumnya. Interpretasi kebutuhan kotor bahan material pada tabel di atas adalah jika menginginkan 50 unit A pada minggu ke-8, maka harus merakit A pada minggu ke-7. Namun, dalam minggu ke-7 memerlukan 100 unit B dan 150 unit C. Kedua barang ini memerlukan waktu 2 minggu dan 1 minggu masing-masing untuk memproduksinya. Produksi B oleh karenanya harus dimulai dalam minggu ke-5 dan produksi C harus dimulai dalam minggu ke-6. Waktu tunggu dikurangi dari tanggal yang diminta atas barang-barang tersebut. Bekerja dengan alur mundur, kita dapat melakukan perhitungan yang sama atas seluruh barang lainnya. Rencana kebutuhan kotor bahan material menunjukkan bahwa ketika kegiatan produksi masing-masing barang seharusnya dimulai dan berakhir agar menghasilkan 50 unit A pada minggu ke-8. Baiklah, untuk slide selanjutnya, yaitu menentukan kebutuhan bersih. Di sini ada contohnya yaitu pada speaker kits, mengembangkan suatu struktur produk dari daftar bahan pada contoh sebelumnya, dan dalam menentukan rencana kebutuhan kotor diberikan data persediaan yang dimiliki speaker kits, yang dimana pada tabel di sini barang A memiliki persediaan sebanyak 10 unit, barang B memiliki persediaan 15 unit, yang barang C memiliki persediaan 20 unit, barang D memiliki persediaan 10 unit, barang E memiliki barang 10 unit, dan barang F memiliki persediaan 5 unit, sedangkan untuk barang D dan H tidak memiliki persediaan. Yang digambar ini adalah rencana kebutuhan bersih bahan material untuk produk A, atau tulisan di atas menjadi sumber permintaan, di mana dalam tabel ini memuat low season, ada land time, on hand, ada safety stock, allocation, dan juga ada low level code, dan juga ada item identification, di mana di sini juga ada menjelaskan tabelnya memuat tentang gross requirement, ada schedule and receipt, project on hand, net requirement, planned order receipts, sama planned order release. Selanjutnya kita akan masuk ke
tabel selanjutnya masih menjadi lanjutan dari tabel yang pertama, yaitu rencana kebutuhan bersih bahan material untuk produk A atau tulisan di atas menjadi sumber permintaan. Pertama kita akan membahas tentang pendekatan. Rencana kebutuhan bersih bahan material meliputi yaitu kebutuhan kotor, persediaan yang dimiliki, kebutuhan bersih, penerimaan pesanan yang direncanakan untuk setiap barang. Kita mulai dengan A dan bekerja dengan alur mundur melalui komponen. Di sini kita ada solusi ya. Menyusun rencana kebutuhan bersih serupa dengan menyusun rencana kebutuhan kotor. Mulai dengan barang A, kita mundur untuk menentukan kebutuhan bersih bagi seluruh barang. Untuk melakukan perhitungan ini kita mengacu pada struktur produk persediaan yang dimiliki dan waktu tunggu. Kebutuhan kotor untuk A adalah 50 unit. Pada minggu ke-8, 10 barang yang dimiliki, oleh karenanya kebutuhan bersih dan penerimaan pesanan terjadwal yang direncanakan keduanya adalah 40 barang pada minggu ke-8. Disebabkan oleh 1 minggu waktu tunggunya, maka rilis pesanan terjadwal adalah 40 barang dalam minggu ke-7. Mengacu pada minggu ke-7 dan struktur produk pada contoh 1 sebelumnya, kita mengamati bahwa 90 barang B dan 120 barang C diminta pada minggu ke-7 agar total barang yang dimiliki mencapai 50 barang A dalam minggu ke-8. Huruf besar A yang terletak di sebelah kanan kebutuhan kotor untuk barang B dan C diperoleh sebagai hasil permintaan barang induk. A melakukan tipe analisis yang sama untuk barang B dan C, menghasilkan kebutuhan bersih bagi D, E, F, dan G. Catatan persediaan yang dimiliki pada barisan E dalam minggu ke-6 adalah 0. Angka 0 karena persediaan yang dimiliki pada barisan E dalam minggu ke-6 adalah 0. Angka 0 karena persediaan yang dimiliki atau 10 unit digunakan untuk menghasilkan B. Dalam minggu ke-5, sama halnya persediaan D digunakan untuk menghasilkan F pada minggu ke-13. Baiklah, kita telah sampai pada bagian terakhir di pertemuan kali ini, yaitu kesimpulan. Meskipun sebagian besar sistem MRP telah terkomputerisasi, prosedur MRP sangatlah mudah untuk dijalankan. Suatu jadwal produksi induk atau MPS, daftar bahan, catatan persediaan dan pembelian, serta waktu tunggu atas tiap-tiap barang merupakan unsur dari MRP itu sendiri. Jika salah satu dari unsur ini telah tersedia dan akurat, maka langkah selanjutnya adalah membangun sebuah rencana kebutuhan kotor bahan material, yaitu dengan menggabungkan rencana produksi induk dengan fase waktu. Hal ini dapat menunjukkan kapan barang harus dipesan dari pemasok bila persediaan tidak ada, atau kapan produksi harus dimulai untuk memenuhi permintaan produk jadi pada waktu tertentu. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini tentang materi MRP dan IRP. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 3 menyampaikan permintaan maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam pembahasan materi. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.